dia jangan-jangan pura-pura aja. Banyak sebab gini, tukang minta-minta yang punya handphone gitu, jangan dikasih. Nah, sama saja kita mendidik dia jadi pemalas. Nah, padahal ini sebenarnya paradigmanya harus dirubah. Ketika ada orang datang, itu bukan minta sebenarnya, menawarkan pahala. Kenapa kita tolak? Ada orang minta. Kalau bisa semua orang minta ke kita gitu kan. Kalau kita masih punya duit, beri gitu. Kenapa? Paradigmanya harus dirubah. Ada orang datang ke kita sebenarnya bukan minta, tapi nawarin pahala. Nah, kalau udah seperti kalau itu, seandainya dengan dia minta malah jadi ketagihan, lantas dia jadi malas, gimana Ustaz? nah kita kan nggak tahu hati orang ya. Oh. Tapi juga gini, kita juga harus mendidik, gitu kan? Harus mendidik orang, bukan hanya menjadi orang yang bertangan di bawah, tapi juga harus. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan satu lagi, jawabannya nanti sekalian dengan penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Di Cakung. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya, apa punya nyanyian tuh yang kebanyakan di Indonesia katanya nyanyian haram itu? Iya. Nyanyian Pak. Ya. Yang pertama, yang kedua aja Pak. Yang kedua? Yang kedua ini apa yang diartikan jual agama demi dunia itu? Gimana Pak? Bisa diulang? Apa yang dimaksud dengan menjual agama di dunia, dalam dunia gitu? Oh iya. Baik. Dunia itu. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Bapak. Ya, satu lagi di balik Bapak di Cakung tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Abdurrahman. Ya, silakan Bapak Abdurrahman. Kayaknya saya mau tanya mengenai keluarga saya nih. Iya. Saya punya permasalahan yang berat mengenai keluarga. Jadi saya tuh ditinggal keluarga. Iya. Jadi masalahnya keluarga saya tuh kabur lah gitu ya. Padahal saya sementara punya rasa sayang sekeluarga yang luar biasa gitu ya. Sementara keluarga saya merasa jadi orang lain itu sedang merasa pisah gitu. Cuman saya pikirkan mengenai anak-anak saya gitu. Iya. Saya khawatir kalau ya katakanlah kalau dia punya suami dan saya punya istri lagi, kan bagaimana nanti punya ibu tiri dan punya bapak tiri kan. Seperti yang sering saya dengar dari berita itu ada anak yang sampai dilindas kereta gitu. Iya, iya. Saya kan sedih sekali gitu ya. Iya, iya. Baik Bapak. Ada lagi? Ya itu bagaimana jalan keluarga saya gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Ustaz, 3 penanya sekaligus dijawab. Yang tadi masih satu sih saya belum bisa jawab, artinya bagaimana cara kita untuk supaya sedekah kita disetujui oleh keluarga kita. Mungkin ada yang nggak setuju. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya ya di dalam Islam itu kan diajarkan wasyawirhum fil amr. Ya kalau semuanya dimusyawarahkan, bicara dari hati ke hati, insya Allah selesai. Ya, jangan diem-dieman. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bapak di Cakung, ya lumayan kasih sayang luar biasa sama kita. Nanyanya buat cepat gitu ya, tegas. Dia tanya, apakah nyanyian-nyanyian itu haram? Ya. Jadi ulama ini berbeda pendapat tentang penafsiran wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lahwal hadis secara eksklusif ada ulama yang menafsirkan katanya nyanyian-nyanyian gitu. Tapi ada ulama yang lebih moderat lagi. Bukan hanya nyanyian, apapun yang membuat manusia sesat itu tidak boleh. Nah, kaitannya dengan nyanyian, sebenarnya gini, di dalam hukum itu dilihat ilatnya. Ilat tahu nggak? Akibat yang ditimbulkan. Sebab dalam ilmu usul fikih, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sekitar apa namanya? Ilatnya, akibat yang ditimbulkan. Kalau akibat yang ditimbulkan itu baik, misalnya dengan mendengarkan nyanyian, apalagi nyanyian-nyanyian religius, itu dia semakin dekat kepada Allah, semakin zikir kepada Allah, ingat mati, diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan tentunya adalah nyanyian-nyanyian yang membuat kita lupa diri. Itu ya. Yang kedua,
menjual agama iya, demi dunia, itu konteksnya apa dan bagaimana? Sebenarnya ayat-ayat yang berkaitan dengan ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Tapi gini, orang Yahudi pun bisa kita contoh. Nah, salah satunya adalah menjual agama untuk kepentingan dunia. Gitu. Ya, kan dalilnya itu wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Apal kita pasti itu ya. Nah, yang dimaksud menjual dengan kepentingan yang sedikit itu, ya kepentingan dunia adalah kita hanya menginginkan materi dunia. Ketika kita berbuat tidak ikhlas, pamrih, ingin mendapatkan sesuatu, tidak lillahi ta'ala. Makanya perintah Allah, di dalam melakukan segala sesuatu harus ikhlas. Dan orang yang ikhlas insya Allah tidak akan pernah tergoda oleh iblis. Amin, insya Allah. Terakhir Ustaz, mungkin sekarang kesimpulan kita bahwa bagaimana cara mendidik anak. Karena si bapak tadi, ya kalau nggak salah penelpon tadi, khawatir ketika melihat bagaimana pergaulan di luar, sehingga anak-anak kita lihat di TV perlakuan kepada orang tua begitu kasar, begitu kejam, bahkan bisa miris hati. Apa yang dilakukan oleh orang tua untuk bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh, timbul kasih sayang dalam keluarga itu? Jadilah orang tua yang pengasih dan penyayang. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketemu anaknya dicium tangannya, bahkan kemudian ketika ketemu cucunya dicium tangannya. Dan nah, pernah seorang sahabat bertanya, ya, apa yang telah kau lakukan ketika kau bertemu dengan anak-anak dan cucu-cucu? Dia tidak pernah melakukan sesuatu, bahkan mencium pun tidak pernah. Nah, kata Rasul, orang ini sudah diangkat rasa kasih sayangnya di dalam hatinya. Gitu. Ya, jadi anak sekarang Ustaz, ini agak beda cium tangan orang kita zaman dulu. Kalau dulu kita cium tangan pakai mulut, anak sekarang tuh pakai pipi Ustaz. Itu gimana Ustaz? Nggak masalah. Yang penting kontennya, tujuannya adalah penghormatan. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Tundukkan kedua sayap kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Oh, jadi nggak masalah dengan pipi, dengan pala gitu. Yang nggak boleh sama kaki. Oh, nggak boleh. Tarik kaki gitu. Iya, baik Ustaz, di segmen akhir ini silakan disimpulkan kiat-kiat apa yang harus kita lakukan dalam untuk menunjukkan kasih sayang baik di keluarga, masyarakat ataupun bangsa kita. Yang pertama, pahami Islam secara benar dan belajar kepada guru yang benar juga, sehingga kita memahami Islam secara utuh dan tidak terkotak-kotak. Kemudian untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka contohlah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah. Ya, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah juga, bahwa rasa kasih sayang sudah ada dalam setiap kita. Allah sudah berikan kita benih-benih kasih sayang, tinggal kita mengaplikasikannya. Dengan mengajukan kepada Al-Quran, maka cara kasih sayang itu akan benar kepada siapa kita lakukan. Dan maka kalau seandainya di dalam diri kita ada rasa kebencian, rasa dendam, maka itu dengan cepat-cepat kita hilangkan. Salah satunya mungkin dengan kita bersedekah, memberikan kepada orang lain segala sesuatu, timbul saling asah, saling asih, saling asuh. Maka yang selama ini kita dengar tentang sebuah kekerasan, kebencian, dendam, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya, itu tidak akan lagi terjadi. Karenanya yuk kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah, semoga bangsa ini ditebarkan kasih sayang oleh Allah, dan setiap individu kita melampiaskan rasa cinta, kasih dan sayang, sehingga timbul kehidupan yang damai, sentosa, nyaman untuk kita semua. Semoga dengan konsep yang Allah berikan dalam agama ini membawa kita pada kedamaian hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kita menjadi orang-orang yang bisa menebarkan rasa kasih dan sayang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian sudah kajian kita di pagi ini. Kami Albar dan Ustadz Fariji serta Guru Nikmat dan Sedekah mohon maaf dan lahir dan batin jikalau ada kesalahan, juga pada pemirsa penelpon tadi yang kalau pertanyaannya belum kami jawab dengan tuntas, mudah-mudahan lain waktu kita bisa menjawab kembali. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Bagi pemirsa jangan lupa tinggalkan tempat, setelah ini ada Lintas Pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.